Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Ismawardani dengan NIM 241710101109. Kali ini saya akan membahas tentang potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Mungkin sebagian dari kita bertanya, mengapa Indonesia? Padahal selama ini kita mendengar dominan adalah bahasa Inggris. Tapi mari kita lihat bersama apakah bahasa Indonesia benar-benar mempunyai potensi menembus batas negara dan menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa ke-10 yang paling banyak digunakan di dunia dengan lebih dari 200 juta penutur. Itu artinya secara kuantitatif kita sudah punya modal yang sangat kuat. Selain itu, bahasa Indonesia bukan hanya digunakan di Indonesia. Di negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, dan Timor Leste, bahasa ini juga cukup dipahami. Bahkan di Australia, Jepang, Korea Selatan, hingga Belanda dan Amerika Serikat sudah ada institusi yang membuka kelas bahasa Indonesia untuk menutur bahasa asing yang biasa disebut program BIPA. Jadi, apa yang membuat bahasa Indonesia memiliki potensi menjadi bahasa internasional? Pertama, bahasa ini relatif mudah dipelajari. Tidak ada perubahan kata kerja berdasarkan waktu seperti bahasa Inggris, tidak ada gender seperti dalam bahasa Prancis, bahkan struktur kalimat cenderung sederhana. Ini menjadi daya tarik bagi orang asing yang ingin belajar bahasa asing yang tidak terlalu rumit. Kedua, Indonesia adalah negara yang strategis secara geopolitik dan ekonomi. Indonesia adalah negara anggota G20 dan memimpin regional di Asia Tenggara. Artinya, secara global semakin banyak pihak yang perlu berkomunikasi dengan Indonesia, baik dalam bidang diplomasi, perdagangan, maupun budaya. Ketiga, bahasa ini punya kekayaan budaya. Bahasa Indonesia membawa serta budaya Nusantara yang beragam seperti sastra, musik, film, hingga tradisi. Melalui bahasa, kita memperkenalkan cara berpikir, nilai-nilai, dan identitas bangsa ke dunia internasional. Saat ini, pemerintahan Indonesia melalui Badan Bahasa dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengembangkan berbagai inisiatif untuk mempromosikan bahasa Indonesia ke luar negeri. Seperti program BIPA, ini telah hadir di lebih dari 50 negara, bahkan di beberapa universitas ternama dunia. Bahasa Indonesia sudah menjadi salah satu mata kuliah umum pilihan. Langkah ini tentu perlu didukung secara konsisten, baik dari sisi program budaya, penyediaan sumber daya pengajar, maupun pekerja antar negara. Namun, tentu saja kita tidak menutup kemungkinan dari berbagai tantangan. Pertama, minimalnya literatur global berbahasa Indonesia. Saat ini masih sedikit karya tulis jurnal ilmiah atau teknologi digital yang menggunakan bahasa kita. Akibatnya, bahasa Indonesia belum dianggap bahasa ilmu secara internasional. Kedua, kurangnya promosi struktural. Banyak warga negara asing bahkan belum mengenal bahasa Indonesia, padahal mereka mengenal budaya kita seperti batik dan Pulau Bali. Dengan demikian, kita perlu meningkatkan produksi konten digital dan ilmiah dalam bahasa Indonesia, mendorong kerjasama pendidikan budaya antar negara, memberikan insentif bagi lembaga luar negeri yang mengajarkan bahasa Indonesia, dan tentu saja kita sendiri sebagai warga negara harus bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ranah formal maupun informal. Dengan ini, bahasa bukan hanya alat komunikasi, bahasa adalah identitas. Jika kita ingin Indonesia dikenal, dihargai, dan berpengaruh di manca dunia, maka bahasa kita harus hadir di sana. Potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional bukanlah angan-angan lagi, tapi tentu saja itu memerlukan kerjasama, komitmen, dan kebanggaan dari kita semua. Mari kita jadikan bahasa Indonesia bukan hanya bahasa persatuan, tapi juga bahasa peradaban dunia. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.